Penelitian ini mengkaji pengelolaan TPA ilegal di Kecamatan Limau, Kota Depok, yang mencerminkan persoalan urban seperti sampah dan relasi kuasa antara warga, pemerintah, serta pengelola sampah. Dengan teori community power oleh Judge, studi ini menyoroti peran warga dalam menekan otoritas untuk menangani TPA ilegal yang telah menimbulkan kerugian ekologis dan sosial. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi gerakan warga, dinamika kebijakan lokal, dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan yang layak huni. Berbicara mengenai TPA Liar Limau ini, setelah kami melakukan pengukuran melalui Google Earth, diketahui TPA Liar tersebut memiliki luas mencapai 24.880 meter persegi. Kami juga mengukur jarak antara TPA Cipayung dengan TPA Liar Limau memiliki jarak 7 km yang kami asumsikan sebagai penyebab timbulnya TPA Liar Limau. Kami juga menemukan pada tahun 2010 TPA Limau hanya memiliki 2 petak lahan yang digunakan untuk open dumping. Terus tahu gak sih kalau TPA Liar ini udah beroperasi sejak kapan gitu? Udah lama sih, kayaknya udah mungkin 8 tahun. Biasanya tuh mulai tuh jam 11 malam lah sampai pagi biasanya. Habis itu juga berkabut-kabut juga kalau setiap malam. Berarti sampahnya tuh dibakar dari sananya. Oke. Terus tahu gak sebenarnya tanah yang dipakai buat TPA Liar ini tanahnya siapa gitu sebenarnya? Wah, saya kurang tahu sih. Tapi kalau ke tempat sana nanti itu ada pawang kayak tanah ini milik apa gitu. Pastinya sih bau ya. Habis itu juga orang tua saya bilang di grup WA komplek ini banyak banget yang sakit tenggorokan. Habis itu ya baju-baju kalau ditaruh di luar pasti kan bau asap pasti kan kalau malam-malam ditaruh dijemur gitu. Kan imbas dari penutupan, kalau nggak salah penutupan karena sudah tidak tertampung lagi di Cipayung itu, ini larinya ke sini nih. Jadi kayak terkait umpamanya wali kota itu bertindak, sebenarnya harusnya mereka bertindak sebelum diketahui oleh pusat. Kalau pusat itu kan sebenarnya harusnya batas terakhir. Ya udah melakukan ini nggak bisa, ini nggak bisa, perlu dukungan SDM yang besar, baru kita turun. Sebenarnya gitu. Ini baru pengaduan ke kita itu ke kementerian, ke Menteri LHK loh. Jadi kita baru bisa bergerak. Tadinya kan nggak ada informasi kaitannya dengan ini. Iya, di situ ada bangunan, kalau nggak salah bangunan yang mau dibuat, tempat pembakarannya. Nah, di situ. Kalau dari KLHK sendiri tadi penindak lanjutannya seperti apa, Pak? Kita udah penegakan hukum, udah penyidikan. Mereka yang penyiapan lahan untuk umpamanya barangnya dipilah yang mana, yang enggak, ya maksudnya barang yang dipilah untuk ekonomisnya ada, yang enggak tuh dibiarkan begitu saja, terus nanti seolah-olah penyelesaiannya hanya dibakar, kan gitu nggak boleh. Lahan yang terbuka, terutama di pinggir jalan ini bisa salah satu media atau tempat yang kebanyakan di beberapa daerah urban ini dimanfaatkan untuk pembuangan sampah, terutama dilakukan oleh masyarakat atau warga yang tidak bertanggung jawab gitu. Artinya pemerintah harus bisa memitigasi ketika ada lahan-lahan yang terbuka, maka pemerintah harus sigap ya, harus sedini mungkin untuk bisa mengantisipasi supaya lahan yang terbuka itu tidak dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Berarti kalau dari Walhi sendiri, apakah mengetahui adanya TPA ilegal ini, Kang, di Depok? Secara detail saya tidak mengetahui ya secara detail info dan lain sebagainya. Cuman ini pemandangan di mana-mana sebetulnya, bukan hanya di Depok saja. Biasanya kami melakukan diskusi dengan pihak pemerintah, mendampingi warga ya. Kami hanya sebatas pendamping, adapun yang menjadi peran
utamanya itu adalah masyarakat sebagai korban. Nah, Iya, sebelumnya kami juga sempat ada pengaduan, terutama dari rekan-rekan media, bahwasanya di salah satu kawasan perhutani di sana dimanfaatkan untuk pembuangan limbah batu bara liar. Ini juga jadi concern ya, ketika ada bukan hanya masalah sampah domestik, termasuk limbah-limbah industri yang dibuang secara sembarangan. Artinya dari semua hal-hal yang merugikan dan berkontribusi merusak lingkungan, ya Walhi concern. Udah beberapa kali kita melakukan penyetopan, yang ada justru kan cuman keamanan sama pihak belakang, kita nyebutnya pihak belakang lah ya, pihak yang berlawanan sama kita. Jadi yang adanya cuma berantem terus, nggak ada ujungnya gitu kan. Kita udah cobalah terus sampai terakhir kita mau coba lapak semakin banyak nih yang berdiri, lapak itu untuk orang ngontrak di situ, milah di situ lah. Itu kita sempat stop juga, cuman kita jadi disalahin bahwasanya pengelola nih yang bilang ke kita untuk yang menyetop, bukan security yang menyetop itu yang berhak untuk bongkar ini tuh Satpol PP. 24 Agustus itu puncaknya. Jadi kita berinisiasi sendiri nih sama teman-teman gimana caranya gerakan kita yang terakhir ini berhasil. Tepat di tanggal 22-nya sampai tanggal 23 tuh kita nyamperin komplek-komplek yang terdampak. Kita ajak bersatu lah. Ayo Bu, ayo Pak, RT-nya nih, warganya bantu kita yang di depan, Bapak Ibu rame-rame aja kesini, tapi kita yang maju gitu kan. Kita cuma butuh itu. Kalau bisa Bapak Ibu bawa spanduk lah apa, dan ini terjadilah dia pada ya tanggal 24 itu puncaknya. Dia cuma nuntut warga itu, kita mau aksi, yang penting kita ada portal, jangan sampai kita udah aksi nggak ditutup. Saya mohonlah ke manajemen, portal ada nih, portal itu seharian jadi. Ya udah kita konfirmasi lagi ke warga, portal jadi. Ya udah aksi lah kita tanggal 24 dari jam 7 pagi kita udah rame di sini. Kita udah mulai gali lubang, pasang portal, mulai datang pihak dari dia. Datang kita yang maju, biar pekerjaan jalan terus ya sampai akhirnya selesai, walaupun ada keributan lah. Tapi ya, alhamdulillah. Kan kita juga aksi gitu juga lapor ke polsek terdekat gitu kan. Ada polsek dekat sini. Ini polsek 5. Polsek Cinere polsek Cinere. Ya mereka juga monitor intel-intelnya pada turun juga ke sini. Kan kalau polisi kan tujuannya biar sampai tidak ada keributan. Dengan itu kan udah aksi besar ya, banyak orang gitu, makanya juga datang dia dari polsek. Ya biasalah pasti ada gejolak di lapangan, tapi alhamdulillahnya selesai, ketutup. Dari tanggal 24 itu sampai hari ini saya berani pastikan sampah tidak ada yang masuk. Kita berani pastikan, kecuali mobil kosong masuk itu pindahan ya. Itu lengkap kita videoin, kita data, ada absensinya, tanda tangan, keperluannya apa ada. Melihat fenomena ini melalui lensa community power oleh Judge, bahwasanya kekuatan komunitas terlihat ketika masyarakat berkumpul untuk membentuk aksi bersama yang memiliki dampak signifikan terhadap keputusan yang diambil pihak berwenang. TPA Liar ini menggambarkan pergerakan masyarakat untuk membangun sinergi untuk secara tegas menolak adanya TPA ini melalui berbagai spanduk di setiap pintu perumahan. Pergerakan ini didukung juga oleh pihak keamanan PT Megapolitan hingga Kementerian Lingkungan Hidup turun lapangan untuk menegakkan hukum melalui penangkapan pengelola yang tidak bertanggung jawab. Yang kita dapati bahwa adanya TPA liar tersebut menyebabkan banyaknya penduduk dari komplek tersebut yang mengalami sakit tenggorokan, terus bau aroma tidak sedap yang dirasakan pada sekitaran pada pagi hari dan malam hari. Kemudian setelah masuk ke dalam kita ngelihat kalau misalkan sebenarnya masih banyak sekali tumpukan sampah yang ada di sana gitu. Kemudian juga di sana banyak banget rumah-rumah kecil kayak warung, terus bahkan ada musola juga yang sebenarnya udah nggak kepake gitu. Jadi memang berdasarkan apa yang kita lihat kalau misalkan benar sebenarnya TPA ini sudah tidak lagi beroperasi gitu. Kita keluar, kita nemui beberapa pihak di situ. Kebetulan lagi ada pihak dari PT Megapolitan sebagai pengelola tanah di sana, sebagai pengamanan juga di sana. Terus kita juga ketemu sama orang dari KLHK gitu. Terus setelah itu kita
melakukan wawancara kepada kedua pihak tersebut.